Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahru Husaini, mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi PJJ Informatika dengan nomor NIM 210401010173, kelas IT 102. Kali ini saya akan mempresentasikan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah algoritma pemrograman. Untuk soal yang pertama, di sini kita disuruh untuk membuat kode program untuk mencetak nilai yang terbesar dan jumlah nilai terbesar tersebut, serta memeriksa isi array apakah ada sama dengan 50. Baik, di bawah ini adalah kode programnya. Jadi kode program ini memiliki 3 tugas yang berbeda, yaitu mencari nilai terbesar seperti yang tadi dan berapa kali nilai tersebut muncul, kemudian mencari apakah nilai 50 ada di dalam array, kemudian mencetak hasil pencarian tersebut ke layar. Program ini menggunakan array 2 dimensi dengan 3 baris dan 5 kolom. Untuk mencari nilai terbesar, program ini menggunakan loop for untuk membandingkan setiap elemen dalam array dan menyimpan nilai tersebut ke dalam variabel max nilai. Untuk mencari berapa kali nilai tersebut muncul, program menggunakan loop for kedua dan variabel cout yang diinisialisasi ke 0. Dalam loop ini, program memeriksa setiap elemen dalam array, dan jika elemen tersebut sama dengan nilai terbesar, maka variabel cout akan ditambah 1. Setelah selesai looping, program mencetak nilai terbesar dan berapa kali nilai tersebut muncul. Kemudian untuk mencari apakah nilai 50 ada di dalam array, program menggunakan variabel boolean. Ini variabelnya nilai 50 yang diinisialisasi awalnya itu false. Kemudian program menggunakan 2 looping for untuk memeriksa setiap elemen dalam array, dan jika elemen tersebut sama dengan 50, jika sama dengan 50, maka variabel nilai 50 akan diubah menjadi true dan program akan keluar dari loop menggunakan menggunakan break. Setelah selesai, program mencetak pesan ada jika nilai 50 ditemukan. Namun jika tidak ditemukan, maka akan dicetak tidak ada. Kemudian untuk soal nomor 2, di sini hampir sama dengan yang pertama, namun yang di pertama itu nilai dalam arraynya itu sudah tersedia. Di sini untuk yang soal nomor 2, kode programnya itu kita untuk mengisi array menggunakan pointer. Nah, di sini ada kode programnya, sama mengisi elemen array 2 dimensi. Kemudian menggunakan pointer untuk mengakses elemen-elemen dalam array tersebut. Yang pertama itu inisialisasi pointer P dengan alamat elemen pertama A. Kemudian program menggunakan nested loop. Kemudian menggunakan for loop untuk mengisi baris, kemudian mengisi kolom. Kemudian di sini jika kolomnya ganjil, maka temnya itu ditambah 1. Kemudian tem itu atau variabel sementaranya itu akan bertambah kemudian 1. Kemudian menggunakan pointer P untuk mengisi elemen pada posisi tersebut. Nah, setelah itu kita dicetak nilai elemennya ke layar.
Namun jika kolomnya genap, maka dicetak itu adalah tab. Kemudian terakhir itu mencetak baris baru setiap kali selesai mengisi satu baris. Nah, di sini kita bisa lihat untuk di program yang pertama tadi, tugas pertama, ini kita bisa kopikan, kemudian kita jalankan di sini untuk melihat apakah dia berhasil berjalan atau tidak. Ini yang pertama, untuk mencari nilai terbesar, berapa banyak nilai tersebut muncul, kemudian apakah ada 50, seperti ini. Kemudian untuk yang kedua tadi, program yang kedua seperti ini. Kita run. Nah, dia akan tampil seperti ini. Dia akan mengisi elemen-elemen dalam array. Ini seperti di permintaan di soalnya. Kemudian untuk jawaban soal nomor 3, ini kode program untuk menginput nilai integer lebih dari 10, kemudian menghitung dan mencetak totalnya. Jadi yang pertama itu kita meminta pengguna untuk memasukkan sebuah bilangan bulat yang lebih besar daripada 10, kemudian disimpan dalam variabel R, dan kemudian memanggil fungsi total rekursifnya untuk menghitung jumlah angka 1 sampai R. Nah, kemudian fungsi total rekursif yang di sini, ini dia programnya tanpa rekursif ya, dia menghitung total tanpa rekursif. Dia menggunakan kondisi if else untuk mengecek apakah R sama dengan 1. Jika iya, maka fungsi akan mengembalikan nilai 1. Jika tidak, maka fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan argumen. Sini dia salah di sini yang rekursif itu total rekursif, dia menggunakan looping for ya, dia menggunakan looping for untuk menghitung jumlah 1 hingga R. Kemudian dia menjumlahkan angka dari 1 hingga R. Variabel totalnya itu yang darinya 0, kemudian setelah di looping dia akan menjadi bertambah, tambah 1. Kemudian dia akan di sini menampilkan berapa total dari 1 hingga nilai yang bilangan bulat yang dimasukkan. Nah, kemudian untuk yang dengan rekursif, ini dia menggunakan rekursif atau memanggil dirinya sendiri. Jadi sama seperti tadi, meminta pengguna untuk memasukkan sebuah bilangan bulat yang lebih besar daripada 10, kemudian disimpan dalam variabel R, dan kemudian memanggil fungsi total rekursifnya untuk menghitung jumlah angka dari 1 sampai yang dimasukkan tadi di variabel R. Nah, di sini fungsi total rekursifnya menggunakan kondisi if else. Nah, untuk mengecek apakah R sama dengan 1, jika iya, maka fungsi akan mengembalikan nilai 1. Jika tidak, maka fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan argumen R dikurang 1, kemudian menambahkan nilai R dengan nilai yang dikembalikan dengan fungsi total rekursifnya tadi.
proses ini nantinya akan berlanjut hingga nilai R sama dengan 1. Nah, untuk mengecek hasil program ini kita bisa copy ini untuk yang menggunakan total rekursif. Putarkan. Setting kita masukkan namanya 20, maka ini ditotalkan 1, 2, 3 hingga 20, maka hasilnya adalah 210. Kemudian jika kita menggunakan yang tanpa rekursif, hanya 20 juga. Nah, dia juga sama, dia menggunakan sistem looping. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah program untuk menjelaskan mengenai kelas dan objek. Di sini saya menggunakan kelas bernama, kita deklarasi kelasnya dulu, bernama smartphone. Kemudian variabelnya itu ada merek dengan tipe data string, kemudian tahun dengan tipe data integer, dan warna dengan tipe data string juga. Kemudian fungsinya itu, satu anggota function itu bernama info, itu digunakan untuk menampilkan informasi mengenai smartphone tersebut. Pada bagian utamanya, mainnya itu di sini membuat dua objek, jadi smartphone 1 kemudian smartphone 2, dan menginisialisasi nilai variabel objek tersebut. Kemudian di sini sudah ditentukan objek smartphone 1, kemudian dengan variabel merek DC, nilainya ada Samsung tahun 2019, warnanya hitam. Kemudian di smartphone 2 mereknya Xiaomi tahun 2020, warna silver. Kemudian setelah itu memanggil anggota function info itu pada objek smartphone 1 dan smartphone 2 untuk ditampilkan. Nah, demikian presentasi dari saya. Kemudian sebelum saya tutup, saya akan menampilkan dulu hasil dari kode program ini ketika dijalankan. Putaran, maka dia akan muncul seperti ini. Dia akan dicetak smartphone 1 infonya seperti ini, kemudian smartphone 2 infonya seperti ini. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.